Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin kita merenungkan tentang cinta Tuhan dan cinta kita. Cinta Tuhan itu sifatnya tidak berubah, konsisten, selalu mencintai, karena Allah adalah kasih. Jadi Allah mencintai saja, mencintai karena Dia adalah kasih. Karena itu di dalam Injil Yohanes dikatakan, barang siapa mencintai, dia mengenal Allah. Dan Allah tinggal di dalam dia, karena Allah adalah kasih. Maka kita juga diminta untuk mencintai, supaya kita juga bisa tinggal di dalam kasih itu, yaitu Allah sendiri. Namun cinta kita kelihatannya tidak seperti cinta Allah. Cinta Allah itu tidak berubah, kita berubah-ubah. Tergantung suasana hati. Mengapa bisa begitu? Karena kita itu mencintainya berdasarkan pikiran. Dan pikiran itu selalu memunculkan senang, tidak senang. Gembira, bahagia, atau sakit hati. Dan pikiran kita itu memang berubah-ubah. Berubah terus. Perasaan kita juga sama. Maka seringkali kita keliru menyamakan antara mencintai dengan merasakan. Mencintai itu sebuah komitmen. Komitmen bersifat tetap. Mencintai itu way of being. Tapi kita berpikir mencintai itu perasaan. Mencintai itu way of thinking. Thinking, berpikir itu berubah-ubah. Sehari itu bisa berpikir antara 40.000 sampai 60.000. Banyak sekali, berubah terus. Maka pikiran kita berubah, perasaan kita berubah. Lalu kita berpikir, cinta kita juga berubah. Ada yang mencintai, lalu menjadi membenci. Atau suatu ketika menjadi tidak punya perasaan apa-apa lagi. Itu katanya. Saya mau berpisah, Romo, dengan istri saya atau dengan pasangan saya. Kenapa? Karena saya sudah tidak ada perasaan apa-apa lagi. Itu lalu disamakan dengan tidak mencintai lagi. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan itu adalah kasih. Maka ya love terus, mencintai terus, bersifat konsisten, berlangsung tetap selama-lamanya. Itu kualitas cinta kita dan kualitas cinta Tuhan. Kualitas cinta Tuhan yang kedua itu adalah penuh, utuh, sempurna. Tidak kurang, penuh, sempurna. Maka mempertanyakan cinta Tuhan, ya keliru. Pasti pikiran kita yang tidak memahami bahwa cinta Tuhan itu sempurna, utuh, penuh. Bukan cinta Tuhannya yang tidak utuh, tidak penuh, tidak sempurna. Namun ada beberapa pengingat bahwa cinta Tuhan itu penuh, utuh, dan sempurna. Yaitu salib. Kalau kita ragu apakah Tuhan mencintai kita, mencintainya penuh atau tidak, pandanglah salib. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Salib adalah kesempurnaan cinta Tuhan. Tuhan mencintai kita dengan menjadi manusia dan kemudian memberikan segala-galanya sampai nyawanya juga diberikan. Kalau ada yang lebih berharga dari nyawanya, pasti akan diberikannya juga. Maka cinta Tuhan itu penuh, utuh, sempurna, tak terbatas. Kita yang kurang memahaminya. Karena memang pikiran kita terbatas, pengalaman kita terbatas.
Kita bisa mengalami kasih Allah yang begitu besar, mencicipi sedikit, kalau kita bisa sadar, mengalami secara langsung, direct knowing, direct experience, bukan berpikir tentang kasih Allah. Pikiran kita begitu sempit, gak mungkin menampung keseluruhan kasih Allah yang sempurna. Kasih Allah yang lain selain tetap, tidak berubah, dan kemudian utuh, sempurna, kasih Allah juga tanpa batas, abadi. Dan kita selalu ada di dalam Allah itu. Berbeda dengan cinta kita. Cinta kita itu tidak penuh. Cinta kita itu tergantung mood. Kalau lagi senang bisa mencintai. Kalau lagi bad mood, boro-boro mencintai. Menemukan kegembiraan saja nampaknya nggak ada. Semuanya blur. Abu-abu, mendung. Berbeda dengan Tuhan. Cinta Tuhan juga tanpa syarat. Cinta yang unconditional, tanpa syarat apa-apa. Mencintai saja. Happy in loving. Tuhan bahagia dengan mencintai. Berbeda dengan kita. Saya mencintai kamu, tapi ya kamu ngertilah. Itu. Jangan kebangetan. Itu bukan cinta. Karena itu, kita sebetulnya tidak mengerti seberapa besar cinta Tuhan kepada kita. Nggak ngerti. Karena memang pikiran kita terbatas, pengalaman kita juga terbatas. Maka kita tidak bisa mengerti betapa besarnya, betapa sempurnanya cinta Tuhan. Ada sebetulnya yang bisa mengerti, tapi prosentasinya kecil sekali. Mungkin hanya 0,01%. Yaitu para santo-santa, orang-orang suci, orang-orang yang sudah tercerahkan, yang mengalami sendiri bahwa cinta Tuhan itu tak terbatas, sempurna, tidak bisa digambarkan. Dan ketika kita mengalaminya, udah gak ada masalah lagi. Sudah cukup, sudah penuh, sudah utuh hidup kita itu. Namun memang tidak semuanya. Yang 99% lebih tidak bisa, tidak mampu mengalami kasih Allah yang begitu besar itu. Kita hanya bisa memohonnya dan berusaha. Memang usahanya sebenarnya sudah banyak. Sebetulnya janji perkawinan itu salah satu usaha untuk bisa mengalami cinta Tuhan sendiri. Janji perkawinan itu bunyinya seperti ini. Aku memilih engkau, nama. Aku berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, sehat dan sakit. Aku menghormati dan mengasihi engkau seumur hidupku. Nah, itu adalah rumusan cinta Allah sebetulnya. Cinta yang tidak bersyarat dirumuskan dengan untung, malang, sehat, sakit. Dan kemudian tanpa batas, mencintai, menghormati seumur hidup. Dan itu adalah pilihan sendiri, tindakan bebas. Bahkan memilih untuk mengabdikan diri. Wah, luar biasa sekali itu. Jadi sebetulnya kalau suami istri bisa menghayati janji perkawinan, dia mengerti cinta Tuhan itu seperti apa. Yaitu tanpa syarat, tidak berubah, abadi, sepenuhnya, dan tanpa batas. Tetap, tidak berubah. Memang cinta itu begitu. Cinta yang berubah-ubah ya bukan cinta. Hari ini cinta, besok enggak cinta ya bukan cinta. Cinta ya cinta terus. Cinta juga enggak bersyarat. Kalau cinta bersyarat bukan cinta. Itu jual beli. Kalau cinta berubah-ubah, itu juga bukan cinta. Dan hanya mencintai saja.
Wah, itu janjinya memang hanya mencintai saja. Tapi nanti akhirnya kacau balau itu. Mengeluhnya itu bukan masalah mencintai, tapi masalah nggak dicintai, nggak dihargai, sakit hati, yang semuanya nggak ada di janji, yang bukan cinta semua. Maka saya ragu-ragu itu, para suami istri yang pada waktu janji, waktu nikah itu apakah dia mabuk, nggak sadar atau tidur. Jadi janji saja, nggak ngerti apa yang dia janjikan. Nah, pada waktu menjalaninya kacau balau. Untung ada sakramen perkawinan. Sakramen itu Tuhan yang kemudian mengingatkan. Ingat loh, janjinya itu mencintai saja, tidak berubah, tanpa syarat, tetap, tanpa batas, seperti cinta Tuhan sendiri. Maka sebetulnya kita bisa mengerti kalau kita bisa menghayati janji perkawinan. Maka suami istri yang menghayati janji perkawinan dalam jatuh bangunnya itu pasti bahagia dan pasti suci. Lah, mencintai itu kan bahagia. Nah, kalau mencintai meskipun disakiti, wah lebih suci lagi itu. Mencintai itu bahagia dan suci. Wah, luar biasa suami istri itu. Berbahagialah orang yang menikah karena bisa bahagia sekaligus suci. Tapi banyak yang tidak bahagia dan tidak suci karena lupa janji perkawinan, lupa kualitas cinta yang ada dalam janji perkawinan itu sebagai kualitas cinta yang sempurna, penuh dan utuh, seperti cinta Tuhan sendiri. Tapi paling tidak sudah dijanjikan, lumayan. Jadi kalau lupa ingat janji lagi, lupa ingat janji lagi. Seperti kalau meditasi, sadar, terus pikirannya melayang kemana-mana, kembali sadar lagi. Sadar, pikiran kemana-mana, kembali sadar lagi. Nah, seperti itu. Dan hidup justru malah menjadi penuh dinamika, menakjubkan. Maka sebetulnya mencintai secara sempurna itu bisa. Karena itu Tuhan sendiri meminta kepada kita, hendaklah kalian semua sempurna, seperti Bapa yang di surga sempurna adanya. Bisa. Tapi langkah pertamanya adalah sadar bahwa saya bukan pikiran saya bukan badan saya. Kalau saya sama dengan pikiran saya sama dengan badan saya, ya berubah-ubah terus. Karena pikiran kita berubah. Harusnya sadar bahwa saya adalah citra Allah. Saya adalah kasih. Saya adalah awareness, kesadaran yang tanpa batas, tanpa bentuk, dan karena itu abadi, penuh, utuh, selamanya. Aku adalah cinta. Cinta itu penuh, utuh, tanpa batas, tanpa syarat. Dan bisa kalau sampai ke sana. Tapi kalau masih berpikir, saya adalah pikiran saya adalah perasaan saya adalah badan saya, ya nggak bisa. Karena pikiran kita berubah-ubah, perasaan kita sama saja, berubah terus. Maka kita harus menyadari diri sebagai kasih itu sendiri. I am the life, I am the love, I am the awareness presence. Yang tanpa batas, yang abadi, yang terus-menerus dalam keadaannya yang sempurna, utuh, damai. Tidak berubah karena sudah penuh, sudah utuh, sudah sempurna. Yang berubah itu yang belum sempurna. Karena itu tidak ada sempurna 1 dan sempurna 2. Oh, berarti ada yang bukan sempurna. Kalau sempurna ya satu saja, utuh, penuh, tidak bergerak, tidak berubah, abadi. Dan itulah Anda. You are the love. You are the life. You are the image of God. Citra Allah yang adalah kasih. Seandainya kita bisa mengerti betapa besar, utuh dan penuh dan sempurna kasih Allah, sudah cukup. Tidak perlu apa-apa lagi. Maka tinggal menyadari saja. Karena kasih Allah selalu sempurna, selalu penuh, selalu ada.
Kita tinggal menyadarinya, bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu. Maka yang penting bagi kita adalah sadar akan kasih Allah dan sadar siapa diri kita, yaitu kasih Allah sendiri yang sudah utuh dan sempurna sejak semula sampai selama-lamanya. Pikiran dan perasaan kita harus diajak untuk menyempurnakan cinta kasih bersama Bapa Suci Fransiskus dan uskup kami, supaya kemudian kita mengalami dan sadar bahwa segalanya telah sempurna sejak semula sampai selama-lamanya. Karena kita adalah kasih, kita adalah hidup, kita ada di dalam Tuhan yang sangat mengasihi kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Be happy because you are loved. Tuhan memberkati.